Baik, terima kasih MC. Mohon izin Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Direktur, mohon izin Pak Direktur Sistem Perbendaraan. Yang terhormat Pak Heri, terutama investigasi BPK, Pak Direktur Tipikor, yang diwakili oleh Pak Wadir Tipikor, Pak dari pembicara Pak Siswo, Pak Arif, kemudian kami juga kebetulan mengundang Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah dan Jawa Timur, Direktorat Krimsus, Dirkrumsus, dan beserta jajaran Polda Jawa Tengah dan Jawa Timur, teman-teman dari Direktorat Jenderal Perbendaraan, Kanwil Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kami sapa dulu Ibu Bapak, para narasumber dan audiens. Semoga Bapak Ibu sehat semua. Pak Siswo sehat, Pak Sis, Pak Arif, Pak mohon izin Pak Heri. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Selamat menjabat di jabatan baru Pak Heri. Ya, terima kasih Pak. Kita doakan Pak Heri, Pak Arif ini dapat jabatan baru dalam waktu dekat. Kira-kira begitu. Amin, amin. Satu-satunya yang nggak ada jabatannya lama ini Pak Siswo. Jabatannya ahli dikenal oleh Pak Heri entah di mana, Pak Arif lagi entah di mana. Ini adalah forum reuni Pak Dir SP. Ini adalah forum reuni waktu Pak Arif ada di suatu tempat, Pak Siswo di suatu tempat, Pak Heri di suatu tempat. Hari ini kita bertemu kembali dalam forum seperti Pak Wadir tadi Tipikor sampaikan, kita perlu menemukan gagasan baru dalam penyelesaian kerugian negara dan penyelesaian tindak pidana korupsi. Ibu Bapak, sebelum saya bacakan CV, sebelumnya saya bacakan dulu CV. Saya sudah menyapa Ibu Bapak sehat semua karena semua pakai masker di sini, nggak ada yang itu karena kita online, kemudian nggak ada varian virusnya lewat online gitu. Saya bacakan CV para pembicara. Pertama saya bacakan CV narasumber Pak Heri. Beliau berpendidikan pasca sarjana doktoral dari Universitas Negeri Jakarta tahun 2000. Berbagai sertifikat profesi yang ada di CIA, CA, CFA, CPA, CSA, dan CFRA. Jabatan beliau adalah Kepala Direktorat Penelitian Pengembangan tahun 2010-2014, Kepala Direktorat 3 tahun 2014-2015, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, berarti ini wilayah Pak Heri masa lalu ya Pak Heri. Kemudian Kepala Badan Pendidikan Pelatihan BPK RI dan hari ini adalah terutama unit yang sangat seksi di BPK, investigasi di BPK External Auditor. Kemudian beliau adalah pengurus KSAP IAI periode 2012-2014, Ketua IAI Wilayah Jawa Tengah, Vice Presiden ASP, kemudian Ketua KSAP IAI tahun 2019 sampai dengan sekarang, Wakil Ketua Umum BPKN tahun 2019 sampai dengan sekarang. Demikian CV Pak Heri. Kemudian CV Pak Siswo adalah Dr. Siswo Sujanto DIA, pembina lektor 4E terakhir posisi di Bandung, ketua tim penyusun paket undang-undang bidang keuangan negara, tim kecil, undang-undang 17, 1 dan 15. Kemudian pengarah berbagai RUU, anggota tim ahli dalam berbagai undang-undang di DPR RI, kemudian anggota tim asistensi BRR, pendidikan Institut Ilmu Keuangan tahun 80, Institut International in the Administration Publicum, wah ini susah Prancis ini, Paris tahun 83, Universitas Paris 2, Panthéon, doktoral, kemudian untuk ahli hukum keuangan negara dan perpajakan tahun 87, dan berbagai pendidikan untuk Code di Paris tahun 99 dan IDB tahun 2001 di Tokyo. Kemudian Pak Arif, ini Pak Arif sudah, Pak Tortama sudah, Pak Siswo sudah. Mohon izin, kita nggak perlu sulit, kayaknya ini kalau sekuen Bapak Ibu,
nampaknya kita minta untuk persiapan, jadi Pak Siswo bisa ambil nafas dulu. Pak Siswo mohon izin, Pak Heri kalau kita bisa sepakati Pak Arif, nampaknya ada penyelesaian tindak pidana korupsi itu teman-temannya Pak Arif ini harus ketemu atau dengan Pak Siswo sebagai ahli, sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Wadir, Pak Dir, Tipikor, bahwa harus ada sekuen ini korupsi atau bukan, kerugian negara atau bukan. Jadi mungkin kalau berkenan Pak Heri, Pak Arif, Pak Siswo dulu nggih. Mungkin kemudian Pak Arif sebelum ketemu dengan auditor mesti melihat apakah ini kerugian negara unsur pidana atau bukan. Ini karena kita didengar oleh audiens kita, para penyidik dan para auditor yang berinteraksi dengan para penegak hukum, baik dalam penyidikan maupun dalam penuntutan nanti dengan para jaksa. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya juga kami sampaikan ada keterhubungan antara, sebagaimana Pak Direktur Sistem Perbendaharaan tadi sampaikan, ada keterhubungan antara dunia penegakan hukum dengan undang-undang di bidang keuangan negara. Sebenarnya undang-undang di bidang keuangan negara berkaitan dengan kadar normatif, ini menurut Pak Siswo penyusunnya nih, di Undang-Undang 17 Keuangan Negara, Undang-Undang 1 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2004. Hanya saja ada nomenklatur yang menghubungkan ketiga undang-undang paket undang-undang ini dengan undang-undang penegakan, yaitu di mana nomenklatur kerugian negara di dalam undang-undang Tipikor sudah merujuk pada Undang-Undang 1 tahun 2004. Dan keadaan perbuatan melawan hukum dalam konteks keuangan negara mesti dilihat dengan perspektif keuangan negara, karena terjadinya tindak pidana korupsi mesti dalam ranah keuangan negara. Sehingga interaksi bagaimana Pak Heri sampaikan tadi, Pak Arif dan Pak Wadir, Pak Dir juga melihat interaksi dengan Pak Siswo sudah sejak lama 2005 karena keterhubungan ini. Para narasumber perlu saya sampaikan, audien hari ini adalah sebagaimana Bapak-Bapak, representasi Bapak-Bapak. Jadi di bawah Pak Siswo ada semua para ahli untuk Jawa Tengah, Jawa Timur dari Ditjen Perbendaharaan. Ada Ibu Maria, Pak Sulaiman Sa, Pak Kanwil Jawa Timur, Pak. Dan kemudian di bawah Pak Arif ada para penyidik Tipikor, Kripsus Polda Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kemudian di bawah Pak Heri ada para auditor di Jawa Tengah dan Jawa Timur, BPK Jawa Tengah, Jawa Timur, dan beberapa teman-teman BPK Pusat. Bapak Ibu sekalian, hanya menambahkan sebelum pembicaraan, ada tren tadi disampaikan pencegahan dan aset recovery. Hanya saja gagasannya apakah itu dipulihkan kemudian hilang, mungkin bagian hilangnya tuntutan di bagian Pak Arif, dan bagaimana melihat permasalahan audit untuk aset recovery, karena nilai kerugian negara harus clear sampai dengan penuntutan untuk diputuskan hakim. Mohon izin saya menyampaikan demikian terlebih dahulu agar kita terarah, hasilnya akan seperti yang diharapkan Pak Direktur Sistem dan Pak Wadir. Demikian para pembicara. Nanti kalau ada yang applause memang betul-betul luar biasa karena peserta kita 358. Hanya saja karena online mungkin applause-nya nggak kedengeran. Nanti saya wakililah. Gitu. Dengan hormat, dengan mohon, karena Bapak yang paling tua, tapi kalau Pak Heri sudah memberikan izin dan Pak Arif memberikan izin, Pak Siswo monggo Pak Siswo. 45 menit untuk para pembicara. Monggo silakan. Baik, terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung, dan ini luar biasa Pak Tortama investigasi. Ini pertemuan yang pertama ketika beliau menjabat nih. Ini masih hangat sekali, dan sekali lagi saya sampaikan apresiasi saya dan salam hormat ketika saat ini Bapak sudah duduk pada posisi yang cukup tinggi. Bahkan itu kalau di sana itu tinggi itu ya. Karena sebagai pilar yang luar biasa ini. Kemudian yang kedua, Bapak di Tipikor yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Wadir, Bapak Jayadi. Terima kasih Bapak. Selamat pagi. Kemudian Pak Dir SP sebagai tuan rumah. Kemudian rekan-rekan saya, Kepala Kanwil Jateng dan Kepala Kanwil Jawa Timur. Kemudian juga tadi disampaikan
PBK perwakilan Jawa Tengah, Jawa Timur. Sahabat saya dari Jawa Timur kelihatannya itu Pak Joko. Kemudian narasumber, ya, narasumbernya nanti juga Pak Tortama ini salah satunya. Kemudian Pak Arif, salam Pak Arif, ya. Kemudian seluruh peserta yang tadi disampaikan, ada para ahli hukum keuangan negara. Jadi ahli hukum keuangan negara, kita berbicara bukan ahli keuangan negara, karena nanti bisa bias itu, tetapi hukum keuangan negara. Jadi ada aspek hukum keuangan negara, karena berbeda itu pemikirannya, ahli keuangan negara dengan ahli hukum keuangan negara, karena wilayahnya itu beda, wilayah kajiannya. Kemudian para penyidik, teman-teman penyidik di Jawa Tengah, di Jawa Timur, selamat datang, selamat bergabung. Kemudian rekan-rekan auditor dan seluruh peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, salam sejahtera, selamat pagi. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disampaikan oleh Pak Jayadi dalam pembukaan tadi, ada sesuatu yang menarik. Ada sebuah pergeseran, kecenderungan, yaitu kita bukan berusaha bagaimana menghukum orang, tapi kita berusaha mencegah. Dan yang kedua, kita berusaha mengembalikan aset negara. Kan? Dan ini tadi juga kalau tidak salah sudah mulai dikutip juga atau disampaikan oleh Pak Dir SP, kecenderungan-kecenderungan baru seperti ini. Saya kira itu adalah sebuah perkembangan yang positif. Tetapi kita melihatnya dari sisi mana? Ya kan? Dalam berbagai kesempatan, saya itu menyampaikan, ketika saya ditanya di sebuah persidangan, bagaimana sih cara memulihkan atau menyelesaikan kerugian negara? Jawaban saya cuma satu, kembalikan aset negara. Kenapa demikian? Karena ada dua alasan. Yang pertama, yang paling utama ini sebenarnya, scarcity of fund. Jadi negara itu kekurangan aset, kekurangan uang. Nah, oleh karena itu alasan yang keduanya adalah negara itu membutuhkan layanan publik, membutuhkan bagaimana menyediakan layanan publik. Nah, aset itu yang langka tadi akan digunakan untuk menyelesaikan layanan publik yang seharusnya dilaksanakan. Itu adalah sudut pandang ahli hukum keuangan negara, bukan sudut pandang para penegak hukum. Nah, ini dari sejak awal saya di persidangan, itu yang selalu saya sampaikan. Jadi kalau hari ini para penegak hukum punya kecenderungan yang berbeda karena dunia sudah berpikir secara berbeda, monggo saja. Itu nanti kita lihat. Pak Moderator, saya pengen share ini saya ya. Diizinkan? Ya, Bapak. Iya. Supaya saya bisa mengendalikan sendiri. Ya. Ya. Ibu Bapak sekalian, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas undangannya kepada Bapak Dir PSP. Saya sampaikan di sini sesuai dengan tema, yaitu pemikiran tentang kerugian negara. Jadi saya membawa kembali kata pemikiran, karena hari ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Dir SP ataupun Pak Wadir, ada sebuah kecenderungan yang berbeda. Oleh karena itu, saya mau mengajak kembali memikirkan tentang apa sih yang dimaksud dengan kerugian negara. Dan kemudian implementasinya dalam pengelolaan keuangan negara sehari-hari itu kayak apa? Supaya kita lebih clear. Karena ketika saya berbicara, ketika saya diskusi dalam berbagai aspek keuangan negara, itu selalu ditanya,
Iya, Anda itu terlalu berbicara tentang filosofi, konsep pemikiran, tapi implementasinya kayak apa? Padahal kalau rekan-rekan semua itu mau memahami dengan cermat apa yang saya sampaikan, itu saya selalu membagi pemikiran-pemikiran yang bersifat konsepsional tadi, yang pertama sebagai landasan, dan yang kedua implementasinya. Nah, ketika implementasi itu ya implementasi kemarin dan hari ini dan yang akan datang mestinya. Tetapi kadang-kadang dipertanyakan, kayak apa implementasinya? Oleh karena itu kita lihat. Nah, saya ambil sebuah quote yang saya kira penting sekali hari ini saya sampaikan. Kenapa? Karena kemarin, beberapa hari yang lalu, saya diundang di sebuah lembaga, di sebuah universitas yang terkenal di Republik ini, kerjasama dengan penegak hukum, kemudian mempertanyakan, bisa nggak rumusan tentang kerugian negara itu dikembangkan? Dikembangkan. Oleh karena itu saya coba quote dari sebuah buku tentang epistemologi. Nah, jadi saya ajak saudara-saudara berpikir, kalau istilahnya Pak Anggito Abimanyu ini, cerita atau memikirkan bagaimana mengecak langit. Jadi sesuatu yang di atas sana. Sini saya katakan, saya kutip nih, apabila pengetahuan adalah sesuatu kekuatan yang telah dan akan terus membentuk kebudayaan, menggerakkan sejarah, dan mengubah dunia, sudah semestinya lah apabila kita berusaha memahami apa itu pengetahuan, apa sifat dan hakikatnya, apa daya dan keterbatasannya, serta kemungkinan dan permasalahannya. Kenapa ini saya kutip dari tulisan Pranarka dalam sebuah buku tentang epistemologi? Ini dasar sekali. Kenapa? Karena hari ini tuh ada kecenderungan karena banyak ketidakpahaman, kemudian mencampur adukkan pemikiran tentang ilmu. Nggak bisa lagi dibedakan kerugian negara karena perbuatan yang berkaitan dengan hukum keuangan negara, yaitu dalam pengelolaan keuangan negara, dan kerugian negara karena hal lain. Loh, sekarang sudah ada trennya. Kalau kita perhatikan, ada sebuah kasus yang terjadi di Sulawesi Tenggara, di mana seorang ahli yang menghitung kerugian negara, yang menyatakan kerugian negara, dituntut balik oleh tersangka. Kenapa? Karena dia memberikan pernyataan bahwa kerugian negara itu di luar konteks. Yang luar biasa besarnya dia mendiseksi. Dan oleh penegak hukum justru itu yang dipakai. Bukan konsep-konsep yang saya berikan ketika saya jadi ahli. Saya tidak ditampilkan. Saya nggak ada masalah sih. Tetapi begitu beliaunya itu dituntut balik, saya diundang. Gimana Pak Siswa ini kok bisa menjadi begini? Nah, saya ketawa. Loh kan kemarin sudah saya ingatkan. Nah, kecenderungan seperti ini semakin hari semakin berkembang. Jadi kita berbicara kerugian negara itu tidak lagi dalam konteks pengelolaan keuangan negara. Jadi dalam konteks apa saja, pokoknya negara rugi, itulah kerugian negara. Ini pertama ingin yang saya sampaikan gitu loh. Supaya kita memahami betul. Jadi padahal yang dimaksud dengan kerugian negara, itu ide dasarnya pemikiran tentang kerugian negara itu kayak apa sih? Saya ajak ibu bapak kembali
pada suatu pemikiran sederhana sebagaimana diungkapkan dalam pasal 1365 BW. Bunyinya sederhana. Barang siapa yang melakukan perbuatan hukum dan melakukan perbuatan hukum merugikan orang lain, diwajibkan mengganti sebesar kerugian dimaksud. Ide dasarnya itu pasal 1365 BW. Kemudian itu dikembangkan dalam pemikiran keuangan negara hanya dalam kegiatan-kegiatan pengelolaan keuangan negara. Jadi apabila di dalam pengelolaan keuangan negara seseorang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga merugikan negara, maka disitulah terjadi kerugian negara. Bukan dalam konteks lain. Ya, bukan dalam konteks lain. Ini yang perlu saya ingatkan. Kemarin juga saya mengingatkan dalam sebuah forum yang cukup besar di mana berbagai ahli dihadirkan dan mereka berpandangan justru bisa itu. Tapi akhirnya apa? Kan ngambang. Pemikirannya menjadi ngambang karena tidak konkret. Bukan hanya menyebabkan nanti Pak Bowo dengan kawan-kawan menjadi ribet karena kita berbicara di awang-awang menghitung kerugian negara, tetapi juga itu menjadi tidak aplikabel sebenarnya, ya, menyulitkan penegakan hukum itu sendiri. Jadi bukan hanya penghitungannya, tetapi implementasi terhadap masalah tersebut menjadi juga sulit. Nah, jadi ini yang tadi saya sampaikan, terdapat upaya berbagai pihak untuk memberikan arti tentang kerugian negara yang menyimpang dari kaidah dan tatanan hukum keuangan negara. Jadi saya maka gembira sekali, terima kasih Dirjen Perbendaharaan, khususnya Kementerian Keuangan, ya, yang memprakarsai untuk mengembalikan pemikiran-pemikiran apa yang dimaksud dengan kerugian negara, yaitu hanya dalam tata kelola keuangan negara. Jadi oleh karena itu saya memberikan outline dua ini, yaitu konsepsi tentang kerugian negara, kita lihat konsepnya kayak apa, kemudian implementasinya pada saat ini kayak apa. Kembali lagi, kerugian negara. Jadi nanti ada irisan-irisannya. Mohon maaf Pak Bowo, ini kita beririsan, gitu. Karena memang sudah tidak bisa dibedakan. Artinya kita saling iris-mengiris ini. Jadi kalau saya menyampaikan, Bapak menyampaikan, Pak Arief menyampaikan, bukan berarti kita saling tabrak atau kita saling sontekkan, tetapi bahwa kita saling menyempurnakan langkah-langkah atau pemikiran-pemikiran yang sudah ada. Gitu, Ge. Itu semangat yang selama ini selalu kita bangun. Jadi kalau saya memberikan sebuah pernyataan dengan tidak mengutip pasal, maka yang dimasukkan dengan kerugian negara itu adalah kekurangan aset negara. Kalau tadi disampaikan uang, barang, surat berharga, monggo. Tetapi itu adalah aset negara. Ketika kita berbicara negara, di dalam pemikiran hukum keuangan negara, di dalamnya ada daerah. Dan kekurangan aset tersebut merupakan akibat perbuatan melawan hukum para pejabat pengelolanya atau pihak lain. Nah, jadi ada dua yang harus kita pahami, pejabat pengelola atau pihak lain. Jadi sebenarnya pemikiran pejabat pengelola atau pihak lain ini saya ungkap dengan penuh tekanan. Karena apa? Di luar sana masih banyak pihak yang mengatakan kasus korupsi itu mesti melibatkan pejabat pemerintah. Padahal mulai dari zaman Belanda, sejarahnya yang merugikan negara itu tidak harus selalu pejabat pemerintah, tetapi bisa pihak lain. Karena kata kuncinya, perbuatan melawan hukum menghilangkan atau menyebabkan kekurangan aset negara. Jadi keterlibatan orang dalam itu tidak selalu menjadi kunci. Karena dalam buku atau kepustakaan
Lama dulu mereka mengatakan, "Loh, kalau gitu kan enak dong. Kalau orang luar atau partikelir zaman cerita lama melakukan perbuatan melawan hukum merugikan negara tidak dinyatakan sebagai merugikan negara. Enak sekali dia." Nah, bukan begitu. Baik, definisi kekurangan aset negara itu hanyalah sebuah akibat. Oleh karena itu saya menyampaikan kepada para penyidik, ketika saya diajak menangani sebuah kasus, saya pasti membuat perjanjian dengan teman-teman penyidik. Kita bagi dua wilayahnya ya. Anda berbicara sebab, saya berbicara akibat. Artinya apa? Saya bertanggung jawab untuk menjelaskan, menyatakan bahwa kekurangan aset negara tersebut adalah nyata. Ada. Tetapi soal siapa dan di ranah mana kejadiannya, itu bukan menjadi bagian atau bidang ahli hukum keuangan negara. Nah, perbuatan melawan hukum adalah merupakan sebab. Jadi perbuatan melawan hukum itu merupakan sebab pemicu terjadinya kerugian negara. Saya di sini sengaja, karena kita berbicara temanya adalah tipikor, sengaja menghilangkan kata lalai dan karena sebab lain. Ya, sebab lain itu yaitu antara lain karena adanya bencana. Jadi saya sengaja itu saya hapuskan ya, atau saya kesampingkan. Melawan hukum, saya tidak akan mendefinisikan, tapi perbuatan melawan hukum itu di dalam masalah pengelolaan keuangan negara itu ternyata kita bisa bedakan dalam dua hal, yaitu melawan hukum atau melakukan perbuatan yang menyimpang terhadap azas-azas atau kaidah baku, dan kedua berkaitan dengan aturan teknis pelaksanaan. Nah, jadi Ibu Bapak bisa membedakan perbuatan melawan hukum itu terhadap azas atau kaidah baku, yang kedua terhadap aturan teknis pelaksanaan. Nah, contohnya gimana? Nah, ini pelanggaran terhadap azas. Saya sampaikan ada 3 azas dalam tata kelola keuangan negara yang kita kenal dengan political control tools of the government. Yaitu ini sebenarnya berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, azas ini masuk dalam wilayah politik. Jadi ini azas-azas ini merupakan alat kendali lembaga legislatif terhadap pemerintah. Apa sih? Yang pertama, anterioritas, yaitu di sana dikatakan semua kegiatan pemerintah harus mendapat persetujuan lembaga legislatif terlebih dahulu. Yang kita kenal apa? Bahwa setiap kegiatan pemerintah itu harus mendapatkan otorisasi, dapat alokasi. Maka ketika dia dapat alokasi dari lembaga legislatif, dikasih uang di APBN, maka artinya dapat persetujuan. Oleh karena itu, sehari-hari Ibu Bapak, penyidik di lapangan atau auditor di lapangan, itu akan menemukan berbagai ketentuan yang bunyinya pada intinya begini. Dilarang membuat perikatan apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana. Artinya apa? Kalau dananya tidak ada, alokasinya tidak ada, kegiatannya dilaksanakan, sebuah pelanggaran. Mutlak itu. Dan ini kita lakukan. Penindakan-penindakan di berbagai tempat. Yang dilanggar itu adalah kaidah-kaidah baku ini. Yang kedua adalah azas periodisitas. Itu dikatakan anggaran itu memiliki masa 1 Januari 31 Desember. Nah, ini sebentar lagi nanti akan terjadi
kericuan ini, akhir Desember, selalu itu. Nah, kata 1 Januari 31 Desember itu bukan sederhana sebenarnya. Karena di balik itu dikatakan, ini terutama para auditor ini yang selalu mengatakan, maka pengeluaran di luar masa itu dinyatakan ilegal. Nah, bahaya sekali kan? Jadi semua pengeluaran tahun ini 20 yang dilakukan pada Januari, Februari itu adalah ilegal. Dan itu perlu disikapi. Ada tekniknya. Walaupun kalau hari ini saya perhatikan cara menyikapi, cara menyelesaikan itu tidak sesuai dengan konsep dan boleh dikatakan itu salah. Ketiga adalah azas spesialitas. Azas spesialitas itu mengatakan anggaran itu ketika dialokasikan besarannya tertentu, tujuannya tertentu, manfaatnya tertentu. Itu tidak boleh digeser itu. Nah, hal-hal inilah apabila dilanggar menimbulkan kasus-kasus yang punya akibat. Kan? Tapi kemudian orang tanya, Pak itu kan kaidah. Di mana itu tercantum? Saya selalu mengatakan, tidak semua kaidah itu tercantum dalam hukum positif. Nah ini yang harus kita pahami. Karena apa? Nanti hakim bisa punya kemampuan untuk melakukan itu apabila beliau mendengarkan kaidah-kaidah itu dan kemudian beliau bisa menemukan hukum. Baik. Kemudian berikutnya adalah terhadap aturan teknis. Yaitu bagaimana mereka membuat perikatan, bagaimana mereka melaksanakan pembayaran. Ini sering sekali ditemukan di lapangan. Jadi kembali lagi, maka pelanggaran itu terhadap dua hal, kita bisa bagi terhadap kaidah dan terhadap aturan teknis dalam pelaksanaan. Inilah yang kemudian kita nyatakan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum atau pelanggaran, ya, pelanggaran hukum. Eksepsinya ada, seperti pada saat sekarang. Yang saya sampaikan, political control tools of the government, sebagaimana saya sampaikan di dalam YouTube, ya, pernyataan saya, 3 hal itu pada kondisi darurat dapat dilanggar. Iyalah, kalau ibu bapak masih ingat kasus di Aceh, bulan Desember terjadi tsunami, di situ tidak ada dana. Artinya apa? Tidak ada persetujuan lembaga legislatif. Pada bulan Desember, dia membuat pengeluaran Desember, Januari, Februari, dan seterusnya. Melanggar aturan periodisitas. Uang yang digelontorkan dari pusat untuk kegiatan A sampai di Aceh, bukan dibutuhkan untuk A pada saat itu, digeser langsung ke B. Saudara-saudara sekalian, tetapi pengertian keadaan darurat itu harus dilandaskan pada sebuah ketentuan baku dan dideklarasikan oleh pejabat yang berwenang. Dalam hal ini setelah mendengarkan pendapat-pendapat pihak-pihak tertentu. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa kedaruratan tersebut bisa di dalam undang-undang dan biasa di dalam undang-undang, tetapi juga bisa lokal. Tapi tergantung bagaimana itu disampaikan. Saudara-saudara perhatikan hari ini, dengan adanya undang-undang COVID, ya, yang sekarang sedang ada di Mahkamah Konstitusi, ya, walaupun kalau kita perhatikan banyak hal yang sebenarnya kurang tepat, tetapi kita nyatakan itu sebagai undang-undang kedaruratan yang bisa membuat penyimpangan-penyimpangan terhadap hal-hal tadi. Oleh karena itu, di dalam pernyataan saya di YouTube, saya sampaikan, keadaan darurat itu menciptakan kaidah-kaidah baku yang baru, yang melegitimasi terhadap penyimpangan
yang nantinya seharusnya dijadikan patokan oleh para penegak hukum dan para auditor di dalam menghitung kerugian negara. Jadi ini yang menyebabkan menjadi permisif. Yang kemarin ditabukan, hari ini diizinkan. Tetapi sebagaimana saya sampaikan bahwa pembiasan itu harus ada polanya dan dilandasin dengan ketentuan-ketentuan baku yang disebut dengan perundang-undangan. Kemudian ranah terjadinya perbuatan, saya tidak masuk dalam sekali, tetapi ini penting. Karena apa? Ketika banyak pihak yang mengatakan, kemarin seorang ahli hukum administrasi mengatakan bahwa ternyata di bidang administrasi itu kerugian negara itu tidak pernah ada hukumannya. Cukup uangnya dikembalikan. Saudara-saudara sekalian, benar enggak? Itu pernyataan yang kurang tepat. Karena ternyata ketika kerugian negara itu terjadi, uangnya dikembalikan, orangnya digeser. Diturunkan pangkatnya, diturunkan jabatannya, dan lain-lainnya. Apakah itu bukan merupakan sebuah hukuman? Hukuman. Nah, jadi ada dua ranah di sini yang perlu diperhatikan, ranah administratif dan ranah non-administratif. Nah, ranah non-administratif, bagaimana saya sampaikan tadi, itu ada perdata dan wilayah pidana. Nah, nanti Pak Arief lah yang akan berbicara di dua sisi itu. Ya, Pak Arief, ya, tolong nanti dijelaskan kawan-kawan supaya bisa lebih mantap. Tapi yang ingin saya sampaikan, saya ingin menyampaikan skema ini loh. Karena nanti ada keterkaitannya di belakang, di ujung paling belakang. Yaitu bahwa kerugian negara itu terbagi dalam wilayah administrasi dan wilayah non-administrasi. Wilayah non-administrasinya pidana dan perdata. Kemudian kalau kita lihat lagi, kita membuat dua kelompok besar, yaitu non-pidana. Ini mulai dari zaman Belanda rupanya kejadiannya. Jadi memang kerugian negara, penanganannya mulai dari zaman dulu adalah seperti ini. Ya, untuk non-pidana ini, untuk pegawainya nanti masuk dalam wilayah administrasi, di luar itu masuk dalam perdata. Jadi kalau untuk orang-orang di luar sana, itu masuknya perdata. Jadi kalau dalam bahasa lama, untuk para partikelir itu dihukum atau diadili melalui perdata atau diselesaikan kasus kerugiannya melalui perdata. Sementara apakah itu pejabat pemerintah ataupun orang partikelir, apabila mengandung unsur pidana, dia langsung dikenakan pasal-pasal pidana. Nah, ini konstruksi pemikiran ketika masih Indonesia belum merdeka. Nah, non pidananya kalau ini diperhatikan adalah administrasi PNS atau ANS hari ini, kalau perdata adalah untuk non PNS. Artinya apa? Kita tidak boleh terikat pada pemikiran yang kebetulan hanya mitos bahwa kasus korupsi selalu melibatkan atau kasus tindak pidana dalam hal yang merugikan negara selalu melibatkan pihak administrator. Tidak selalu. Ya. Jadi kalau mereka non-PNS dari zaman kuno menggunakan BW, bergerak bu, dan kemudian kalau mereka bersalah mengandung pidana, mereka akan tetap kena dalam hukum pidana. Kemudian sifatnya apa? Sifatnya nyata dan pasti. Perlu saya sampaikan, kata nyata, bahwa kerugian negara itu keberadaannya tidak boleh sekedar merupakan potensi. Jadi tidak boleh dikatakan berpotensi merugikan negara atau ada potensi yang merugikan negara. Melainkan bahwa keberadaannya itu harus benar-benar dapat dibuktikan. Nyata.
Ibu Bapak sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah kejadian ketika hukum keuangan negara itu masih di awal-awal. Terjadi sebuah perdebatan yang sengit tentang pengeluaran negara. Kenapa? Pengeluaran negara itu harus nyata. Artinya nyata apa? Dia memenuhi dua unsur. Ada uangnya dan dilakukan untuk kepentingan layanan publik. Jadi dua hal itu. Nah, ada yang terjadi di Eropa ketika musim dingin, ruangan-ruangan itu menggunakan pemanas. Di ruangan kantor pemerintah yang bagus, yang indah ketika itu, dia menggunakan cerobong yang menggunakan kayu bakar. Saudara-saudara sekalian, ibu bapak yang saya hormati, kayu bakar itu ternyata diambil dari hutan sekeliling kantor itu. Maka sepanjang 3 bulan pemanas itu diperoleh dari kayu bakar itu. Pertanyaan, berapa sih pengeluaran untuk pembiayaan pemanas itu? Saudara-saudara sekalian, saya akan bercerita. Begitu absurdnya ketika itu, perdebatan itu tidak pernah putus. Kenapa? Karena itu tidak bisa diakui sebagai pengeluaran negara. Kenapa? Ya nggak ada uang yang keluar. Tidak ada uang yang keluar. Yang ada itu adalah kayu hasil tebangan di hutan digunakan untuk membakar. Untuk dibakar dan digunakan untuk pemanas ruangan. Apakah itu dinyatakan sebagai pengeluaran? Tidak. Dan itu perdebatan para ahli itu bertahun-tahun. Jadi bukan cerita gampang itu. Sampai pada suatu saat dibuatkan eksepsi. Seolah-olah kayu itu dijual lebih dulu, ditaksir harganya, baru kemudian dibukukan sebagai penerimaan, dan kemudian baru digunakan. Saudara-saudara sekalian, kata nyata itu bukan sekedar ungkapan yang ada di bibir, tetapi ini memerlukan sebuah perdebatan. Oleh karena itu, memasukkan kegiatan yang disebut dengan pengelolaan keuangan negara itu punya pemikiran yang mendasar. Jadi kata nyata itu tidak boleh diasumsikan, dan itu membutuhkan waktu bertahun-tahun. Nah, sehingga dengan demikian ketika kita berbicara kerugian juga sama. Maka kerugian itu harus nyata. Ada nggak uangnya yang dirugikan? Sehingga ketika orang mengatakan, ketika terjadi penebangan hutan, terjadi kerugian negara. Kenapa? Karena rakyat tidak bisa bernapas dengan longgar. Sekarang tanya, berapa kerugian rakyat tidak bisa bernapas dengan longgar? Wah, itu kacau itu. Tapi kalau ditanya, benar nggak di situ terjadi sebuah kerugian? Benar. Benar. Saya tidak mengingkari bahwa itu masyarakat rugi. Tetapi tidak boleh dimasukkan di dalam konteks kerugian negara. Dalam pengertian hukum keuangan negara. Loh ini loh yang seharusnya para ahli itu paham. Sekarang para ahli lingkungan hidup itu, wah berbondong-bondong menghitung kerugian negara sendiri. Nah itu akibatnya yang ada di Sulawesi Tenggara. Karena dia menghitung kerugian negara berdasarkan per meter. Karena kalau ditanya, berapa sih kerugian orang tidak bisa bernapas? Itu sama dengan ketika terjadi kasus lumpur Lapindo. Orang menghitungnya kerugian itu adalah kerugian yang dibayar oleh Menteri Keuangan hari ini. Ratusan miliar. Salah. Kalau saya boleh mengatakan kerugian negara itu bukan hanya itu.
ketika negara tidak bisa hadir dan menyelamatkan sebuah generasi karena anak SD anak TK nggak bisa masuk SD, SD nggak bisa masuk SMP, SMP nggak bisa masuk SMA karena kehidupan orang tuanya itu berantakan di daerah Sidoarjo sana dan mereka tinggal di bedeng-bedeng di pasar, itu adalah sebuah kerugian negara. Tapi pertanyaan, boleh nggak itu dianggap sebagai kerugian negara dalam konteks hukum keuangan negara? Nggak bisa. Ini loh yang harus clear betul kita berpikir. Kemarin saya menyampaikan seperti ini di dalam forum akademis. Karena para ahli di akademis itu mereka memperdebatkan. Tetapi mereka tidak memahami betul bahwa ilmu itu punya batasan. Gitu loh. Mereka pengennya bahwa itu digabung kayak makan gado-gado. Makanya kalau saya ingat Ibu Menteri Keuangan, saya senang banget beliau mengatakan, makanya jangan suka makan nasi campur. Nasi campur itu cara berpikir orang kayak gitu. Apa aja dicampur tapi rasanya enak, tapi nggak jelas konsepnya. Nah, nyata itu harus benar-benar bisa dibuktikan. Ada nggak uang keluar? Ada nggak uang negara hilang? Jadi jangan ngomong potensi. Makanya sering dipertanyakan, berpotensi merugikan negara, lebih lagi berpotensi merugikan perekonomian negara. Itu lebih kacau lagi. Bukan tidak bisa dihitung. Itu sama dengan ikan dalam laut. Bukannya tidak bisa dihitung, bisa kita hitung. Apalagi sekarang ini kita memiliki kemampuan yang luar biasa. Kemudian berikutnya, pasti bahwa besaran kerugian negara harus terukur. Oleh karena itu, tidak boleh dihitung atas dasar asumsi. Jadi kalau kita perhatikan, mohon izin ini kalau saya selalu memberikan contoh, di suatu daerah ada seorang nyetir nabrak, mohon izin, babi. Ketika ditanya berapa harga babi itu, maka dibilang, babi itu mohon izin adalah babi yang sangat produktif, sangat hebat. Dihitung dari jumlah putingnya. Karena nanti akan beranak sebanyak itu. Maka ketika nabrak babi itu babi betina, putingnya 8, dia mengatakan akan beranak 8 ekor, dan 6 ekor adalah betina. Itu tidak terukur. Itu tidak terukur. Nah, kerugian negara nggak boleh kayak gitu. Ya, jadi ada aspeknya yang harus kita bahas, yang kita lihat betul kenapa kerugian negara harus dibuat seperti itu. Nanti kita diskusikan kalau memang diperlukan. Berikutnya implementasinya menurut Undang-Undang Bidang Keuangan Negara kayak apa? Nah ini, karena ini selalu dipertanyakan oleh berbagai pihak ketika saya berbicara. Bapak itu kalau berbicara filosofi, konsep, pemikiran, implementasinya kayak apa? Padahal ada, selalu saya sampaikan. Pengelolaan kekayaan negara itu terbagi di dalam 2 lembaga pengelola keuangan negara. Yang pertama adalah lembaga pengelola kekayaan negara yang tidak dipisahkan, yaitu kementerian lembaga. Yang kedua, lembaga pengelola kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi yang di atas tidak dipisahkan, yang di bawah kekayaan negara yang dipisahkan. Ibu Bapak, ada tren yang akhir-akhir ini selalu muncul. Dan ini digembar-gemborkan juga oleh para ahli, disupport para ahli, banyak itu dari berbagai universitas, para akademisi, dan kemudian dijadikan patokan oleh para ahli hukum. Yang ngomong akademisi, universitas-universitas terkenal, ya kan? Mereka menyatakan tidak ada itu lembaga pengelola kekayaan negara yang dipisahkan itu. Yang ada adalah sebuah lembaga sui generis. Coba cek itu, kata sui generis itu artinya apa sih? Sui generis itu artinya kan merupakan sebuah eksepsi di luar atau di luar yang ada.
Jadi kalau kekayaan negara itu dikelola oleh lembaga kementerian lembaga, maka kalau lembaga sui generis itu berarti bukan kementerian lembaga. Mereka menciptakan, dikembangkan. Maka kalau Ibu Bapak perhatikan, BPKH disebut sui generis, BPJS sui generis, apalagi PTBH sui generis. Artinya apa? Dia tidak masuk dalam lembaga kekelolaan negara yang tidak dipisahkan, dan juga bukan lembaga kekayaan negara yang dipisahkan. Jadi kalau saya bercanda itu, yang ini bukan, yang itu bukan, artinya apa? Indonesia itu membuat lembaga para ahlinya, lembaga yang bukan yang mengelola keuangan negara. Lihat itu sekarang dalam undang-undang kita yang baru. Dibuat itu satu lembaga. Seorang ekonom senior mengatakan itulah genderuwonya lembaga genderuwo. Karena apa? Perbuatan dia tidak bisa nanti dijudge sebagai merugikan negara. Enak toh? Nah, sekarang kita lihat aja lembaga-lembaga yang saya sebut tadi, BPK, mohon izin Pak Bowo, lembaga Bapak nggak bisa masuk, padahal yang dipakai adalah uang negara. Kita nyatakan itu sebagai kekayaan negara. BPK nggak bisa masuk dengan pernyataan sui generis. Pertanyaan saya, mau kita lanjutkan hal seperti ini? Disitulah kebocoran-kebocoran keuangan negara akan terjadi. Karena mereka, seperti yang dikatakan ahli ekonomi yang senior tadi, itulah genderuwonya yang mereka bisa dibebaskan dari langkah-langkah yang menyimpang, yang menimbulkan kerugian negara dengan dalih tertentu. Nah, ini mohon ini kita harus mengingat betul, walaupun tadi Pak Wadir mengatakan kerugian negara kita cenderung penyelesaian dengan cara X, Y, Z, ini ada yang lebih lagi, tidak bisa disalahkan dia. Karena dengan alasan tertentu. Nah, ini adalah gambaran yang biasa selalu saya sampaikan. Kemudian kekayaan negara yang dipisahkan itu sebenarnya adalah kekayaan negara yang dikelola di luar sistem APBN. Kalau kita berbicara di luar sistem APBN, berarti di luar sistem APBN dan APBD. Apa saja itu? Lihat itu semuanya. Kalau kita lihat tadi lembaganya. Jadi ini yang sebelah sini semua. Kita lihat yang ada di Bank Indonesia menggunakan sistem Bank Indonesia. Termasuk OJK, termasuk Bapepam, itu dibawa ke kegiatan moneter. BUMN berada di bawah tata kelola korporasi. Mereka punya. Nah, implikasinya apa sih? Atau konsekuensinya? Sesuai konsep yang terkandung dalam Undang-Undang Keuangan Negara, ditinjau dari segi tujuan maupun tata kelolanya, kerugian di pengelola kekayaan negara yang dipisahkan tadi tidak selalu merupakan perbuatan yang merugikan negara. Jadi Ibu Bapak harus hati-hati melihatnya. Karena kita secara konsep tegas, kita konsekuen. Kalau dia kita nyatakan tidak di dalam pengelolaan APBN, maka kerugian yang ada di sana tidak kita nyatakan selalu sebagai kerugian negara. Makanya saya selalu ditanya, merugikan nggak BUMN apabila dia melakukan XYZ? Merugikan nggak BUMD? Saya mengatakan itu merugikan negara. Kapan dia merugikan? Yaitu apabila kekurangan aset negara tersebut dalam lembaga yang dikelola secara di luar sistem APBN, dan itu disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan kaidah bisnis atau professional judgment rule atau business judgment rule atau BJR, sehingga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, dinyatakan sebagai kerugian negara sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.
Saudara-saudara sekalian, di dalam sebuah perdebatan dengan ahli hukumnya dalam kasus Jiwasraya, beliau mengatakan, saya tidak puas dengan penjelasan saudara karena aset-aset mereka masih ada. Karena apa? Saya mengatakan kerugian itu total. Kenapa? Karena aset-aset yang dibeli secara tidak benar dan tidak memiliki nilai wajar tidak boleh dinyatakan sebagai aset negara yang tersisa untuk dikurangkan dari kerugian negara. Wah, yang ahli hukumnya mengatakan, saya tidak puas dengan pernyataan saudara. Dan ahli hukum itu, PH yang cukup terkenal. Tapi apa yang terjadi? Putusan hakim menyatakan kerugian negara yang bersifat total. Ibu bapak sekalian, kasus ini tidak terlalu susah buat saya. Ada kasusnya tidak sebesar Jiwasraya, tapi memakan pikiran dan perdebatan yang lebih hebat, yaitu kasus dana pensiun Pertamina. Saudara bayangkan, dana pensiun Pertamina bukan BUMN, bukan anak BUMN. Dia adalah pengelola dana pensiun. Bagaimana bisa masuk dalam kaitan merugikan negara? Saudara perhatikan itu. Saking tidak puasnya mereka banding, kalah. Saking tidak puasnya mereka mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Dan saya dihadirkan sebagai ahli. Kalah juga mereka. Nah, saudara-saudara sekalian, konsep kerugian negara yang saya sampaikan itu diuji bukan hanya di persidangan persidangan peradilan umum, tapi sampai di Mahkamah Konstitusi terkait dengan masalah-masalah seperti ini. Nah, jadi ini yang perlu kita sampaikan. Kemudian berikutnya, perhitungan kerugian negara nyata dan pasti itu kayak apa? Saya sampaikan, pasti, nyata dan pasti itu harus didasarkan pada real based concept. Jadi hukum keuangan negara mengatakan bahwa yang disebut dengan nyata dan pasti adalah real based concept. Jadi jangan sampai, kenapa? Ada ketentuan dari lembaga audit di Republik ini yang mengatakan bahwa kerugian itu bisa dihitung secara opportunity based. Nah, ini bertentangan dengan kaidah-kaidah yang sudah tercantum dalam keuangan negara. Yaitu yang dikatakan oleh Undang-Undang Perbendaharaan tadi, yang menyatakan nyata dan pasti. Nyata dan pasti itu tidak boleh didasarkan pada opportunity. Ya kan? Tidak boleh. Menurut saya akan terjadi atau potensinya seperti ini. Itu sama dengan nabrak babi tadi. Baik. Kemudian berikutnya penilaian terhadap aset. Nyata dan pasti tadi implementasinya adalah berbeda dengan penilaian terhadap aset dalam bentuk uang yang sudah memiliki kepastian dalam nilai, yaitu sebagaimana tercantum dalam catatan pembukuan. Maka nilai pasti aset dalam bentuk barang, bukan uang, diperoleh dari perhitungan atau taksasi yang dinyatakan oleh lembaga atau institusi yang berkompeten untuk melakukan perhitungan dengan menggunakan harga pasar yang berlaku. Ibu Bapak, ada hal yang sebenarnya perlu disampaikan. Ada seseorang yang sudah diputuskan inkrah, harus membayar 100 juta. Dia lari selama 10 tahun. 10 tahun dia ketangkep, kemudian dieksekusi dan bayar 100 juta. Pertanyaan, benar nggak dia bayar 100 juta? Jawabannya salah. Kenapa? Karena 100 juta hari ini present value dan 100 juta pada tahun yang 10 tahun yang lalu itu nilainya tidak sama.
Sehingga dengan demikian seharusnya dia ditangkap ketika dieksekusi, uang yang harus dibayarkan tidak 10 juta seperti putusan yang sudah ada. Kenapa? Itu ada present value-nya. Ini sama dengan bagaimana dalam kasus perdata di negeri Belanda ketika terjadi utang piutang. Sekian tahun yang lalu terjadi utang, maka nilai itu akan berubah. Ya kan? Itu bukan bunga, tetapi adalah nilai mata uang. Jadi, Ibu Bapak, hal-hal yang demikian inilah yang harusnya dipahami oleh berbagai pihak. Tetapi kan kemudian kita ini kan sangat legalistik. Kalau putusan hakim mengatakan 100 juta, ya bayarnya 100 juta. Padahal seharusnya tidak, ya, tidak seperti itu. Berikutnya siapa yang berhak menghitung? Ini nanti bisa dilihat, ada saudara moderator nanti bisa di-share tulisan saya yang sudah saya pertahankan di sidang TUN di Jayapura terkait dengan kasus-kasus seperti ini. Ya. Tapi pernyataan saya adalah semua auditor yang bekerja di lingkup pengelolaan keuangan negara. Pertanyaan yang selalu dimunculkan adalah, dan ini justru menjadi kecenderungan belakangan, auditor yang digunakan sebagai pendamping adalah auditor-auditor yang berada di lingkup swasta. Ibu Bapak sekalian, sekali lagi saya sampaikan itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ilmu keuangan negara itu berbeda cara berpikirnya, sudut pandangnya dengan ilmu keuangan privat. Jadi cara berpikirnya itu aja udah beda. Kalau privat itu tujuannya atau motifnya adalah keuntungan, kalau publik itu adalah keuntungan masyarakat. Jadi social benefit dan private benefit itu beda. Yang satunya dalam bentuk moneter, yang satunya dalam bentuk non-moneter. Itu salah satu perbedaan tentang ilmu keuangan negara dan ilmu keuangan swasta. Tetapi yang lebih mendasar lagi adalah bahwa para ahli atau para auditor yang bergerak di swasta itu tidak memahami konteks atau aturan-aturan kepatuhan-kepatuhan yang harus diikuti di dalam tata kelola keuangan negara. Dan itu terabaikan. Maka mereka mengatakan pembelian yang dilakukan, pembelian saham yang dilakukan oleh mereka-mereka itu dinyatakan benar. Walaupun itu ternyata secara kepatuhan salah. Ini saya nggak ngerti. Itu makanya walaupun mereka diaudit oleh lembaga audit yang begitu terkenal dan bersifat internasional, buktinya begitu diaudit oleh BPK, jeblok. Ya kan? Karena sudut pandangnya beda. Tetapi yang saya kurang paham adalah di dalam penyelesaian perkara korupsi, justru para penegak hukum mulai menggunakan auditor swasta. Lah ini justru para penegak hukum sendiri yang ngajarin. Ini bisa kita lihat itu dalam berbagai kasus. Akibatnya apa? Mereka bisa dinyatakan benar dan tidak bermasalah, lolos semua. Ya kan? Karena cara berpikirnya beda, sudut pandangnya beda, sehingga pengaruhnya terhadap putusan hakim itu menjadi berbeda. Nah, berikutnya adalah penyelesaian kerugian negara. Tadi sudah saya sampaikan. Ahli administrasi mengatakan tidak ada hukuman terhadap kasus-kasus kerugian yang disebabkan karena administratif. Salah itu. Atau kurang tepat lah kalau saya nggak mau tajam. Karena asetnya dibolehkan, perbuatan melawan hukumnya dihukum. Nah, jadi nanti bagaimana apa yang dilakukan hari ini atau kecenderungan dunia hari ini, monggo silahkan. Saya sebagai ahli hukum keuangan negara tidak berkaitan atau tidak pengen menyatakan bagaimana harusnya menghukum itu atau dihukum itu orang-orang itu. Saya tidak akan sampai sana, tapi saya menyampaikan tadi
kesepakatan bahwa saya hanya menjamin terjadinya atau penegasan tentang terjadinya kerugian negara. Nah, kerugian negara itu siapa sih yang berhak menetapkan? Kata kuncinya majelis. Oleh karena itu, tadi saya buatkan diagram. Karena diagramnya adalah seperti ini. Kerugian negara, administrasi, non-administratif, kemudian di sini ada majelis TP, nah ini di tempatnya beliau tadi, Pak Bowo, di BPK, kemudian ada majelis TGR di Kementerian Lembaga, kemudian ada majelis hakim Tipikor, dan majelis perdata. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan. Saudara moderator, terima kasih atas waktunya, dan saya harapkan kalau saya lihat waktu saya kayaknya tidak melebihi yang sudah dijadwalkan, kalau melebihi sedikit-sedikit. Terima kasih saya ucapkan pada seluruh peserta atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaat untuk kemudian kita bahas bersama sebagai alas diskusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.